Tahukah kamu, dari sebuah wilayah yang hari ini terkenal dengan nama Kapadokia, Turki, lahirlah dua santo besar yang sedang kita peringati hari ini. Dua sahabat yang menjaga iman gereja saat hampir goyah. Di abad keempat, ketika gereja tidak lagi dianiaya dari luar, justru diguncang dari dalam sendiri. Banyak orang masih menyebut nama Kristus, tetapi tidak lagi sepakat siapakah dia sebenarnya. Dari tanah Kapadokia itulah muncul Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianzus. Mereka berdua ini bertemu sebagai mahasiswa di Athena, sangat cerdas, berbakat, dan menjanjikan masa depan yang gemilang. Namun keduanya justru memilih jalan yang berlawanan dengan ambisi dunia, yaitu doa, kesederhanaan, dan pencarian akan Allah. Basilius pulang ke Kaisarea dengan mata terbuka pada penderitaan manusia. Baginya, iman yang benar tidak boleh berhenti di kata-kata. Saat wabah dan kemiskinan melanda, ia membangun Basiliat, sebuah kota belas kasih yang berisi rumah sakit, tempat orang miskin, lansia, dan penderita kusta dirawat tanpa dibeda-bedakan. Keunikannya, ia membela Roh Kudus sebagai Allah sejati sambil memeluk mereka yang paling ditinggalkan oleh masyarakat. Sementara itu, Gregorius berbeda. Jiwanya mencintai keheningan, puisi, dan doa. Ia tidak mengejar jabatan, bahkan sering ingin lari darinya. Namun ketika iman gereja hampir runtuh di Konstantinopel, ia melangkah maju tanpa kekuasaan dan tanpa gedung megah. Melalui khotbah-khotbah teologisnya, Gregorius menjelaskan dengan jernih, Kristus sungguh Allah, Roh Kudus sungguh Allah, dan Allah adalah Tritunggal yang penuh kasih. Keunikannya ialah ia memilih mundur dari jabatan tertinggi demi damai gereja, sebuah tindakan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah. Basilius menjaga iman lewat tindakan nyata. Gregorius menjaga iman lewat kata-kata yang lahir dari doa. Berkat mereka berdua, gereja akhirnya mampu merumuskan syahadat yang kita doakan sampai hari ini. Iman yang jelas, tidak samar, tidak dikompromikan oleh politik ataupun kekuasaan. Karena itu gereja mengenang mereka bersama di tengah masa Natal ini. Saat kita tidak hanya merayakan kelahiran Yesus, tetapi diajak bertanya lebih dalam lagi. Siapakah anak yang lahir ini? Dan dari Kapadokia, dua sahabat suci ini menjawab dengan hidup mereka. Ia adalah Allah sejati yang layak diimani, disembah, dan dihidupi dalam kasih. Itulah sebabnya meski bangunan mereka runtuh, iman yang mereka jaga tetap berdiri hingga hari ini.